Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus kematian anak artis Thamara Tiasmara, Dante. Rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya serta kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Rekonstruksi pertama sebanyak 12 adegan seharusnya digelar di rumah tersangka, namun dipindah ke Polda Metro Jaya. Rekonstruksi ini memperagakan bagaimana persiapan sebelum tersangka berangkat ke kolam renang. Selanjutnya, rekonstruksi dilakukan di kolam renang, tempat di mana tersangka menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Jika tersangka terbukti dengan sengaja telah menyiapkan pembunuhan, maka bisa saja dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling berat, hukuman mati. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun sosial media, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Dalam hukum tidak ada upaya banding. Tapi saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa dan kami semua kecewa dengan putusan pra-peradilan yang baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pra-peradilan ini. Ya. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan hakim dalam sidang pra-peradilan hari ini. Kuasa hukum menyebut tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan. Tutup sama sekali pintu untuk melakukan upaya-upaya hukum yang mungkin akan kami lakukan. Ya. Kami mencadangkan semua hak kami untuk melakukan itu. Kami akan berdiskusi dengan saudara Aiman mengenai hal ini, karena sama sekali tidak ada alasan untuk mencita akun Instagram, ya, saudara Aiman. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Ya. Ini tentu satu hal yang kami akan diskusikan, akan pertimbangkan. Akun emailnya, ya. Ini kan juga berlebihan penyitaan. Tapi sekali lagi saya tidak ingin bicara mengenai pra-peradilan yang dilakukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Presiden Joko Widodo membuka rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 di Aula Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Presiden hadir didampingi Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam acara ini, Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Menurut Presiden, kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI yang menganggap bahwa Prabowo telah berdedikasi dan berkontribusi di dunia militer dan pertahanan. Presiden pun menampik pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo merupakan transaksi politik sebab merupakan hal biasa dalam kesatuan TNI Polri. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal. Apakah ini bagian dari transaksi politik itu Pak? Ya kalau jadi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Dalam acara ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan alat peralatan pertahanan dan keamanan Al-Palhankam berupa kendaraan listrik kepada Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf angkatan yang disaksikan oleh Presiden. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Aksi maraton unjuk rasa, demonstrasi terus disuarakan. Emang nggak jurdil, Bu? Hasil sirekap penggelembungan suara, apa itu jurdil menurut Anda? Saya berharap tidak ada eskalasi yang lebih tinggi dibandingkan ini. Kelihatannya eskalasinya semakin tinggi. Ada beberapa botol yang lempar, tikus mati dilempar. Menolak pemilu curang dan kita
bahwa aturan ditabrak oleh salah satu paslon gitu ya, tapi kemudian tetap melenggang. Lalu di mana trust rakyat? Selamat malam pemirsa, Pesta Demokrasi Pemungutan Suara 5 tahunan berujung maraknya demonstrasi di jalanan. Kelompok masyarakat sipil hingga ibu-ibu menyuarakan dugaan kecurangan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum dan di depan kantor Badan Pengawas Pemilu. Lebih jauh lagi, masyarakat sipil mendukung rencana angket dugaan kecurangan pemilu. Di sisi lain, ada pula masa tandingan yang mendukung kerja perangkat kepemiluan. Angket yang pasti, demonstrasi semakin menjadi-jadi. Saya Abraham Silaban, inilah The Prime Show. Aksi massa terjadi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Aksi massa yang didominasi emak-emak berdaster sembari membawa peralatan masak ini begitu menyita perhatian publik, terutama para pengguna jalan yang melintas. Mereka datang menyuarakan dugaan kecurangan pemilu 2024 dan menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang semakin tak terkendali. Para demonstran juga membawa keranda jenazah ke depan kantor Bawaslu sebagai simbol matinya demokrasi di tanah air. Sobat, aksi maraton unjuk rasa, demonstrasi terus disuarakan. Tidak hanya di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tapi di Jalan MH Tamrin, di depan gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Aksi unjuk rasa juga terus dilakukan, disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Dan di sebelah kiri saya Anda bisa lihat, ini adalah kelompok ibu-ibu yang mereka hadir dan bersuara mengkritik proses pemilu yang terjadi. Saya Abraham Silaban, saya akan gali lebih dalam mengenai apa-apa saja yang menjadi perhatian kelompok mama ini. Karena mereka hadir di sini tentu saja dengan satu alasan. Apa betul iya ada kecurangan? Apa betul iya ada keraguan-raguan dan kekhawatiran terhadap penyelenggara pemilu? Kita akan tanyakan langsung. Kita ingin tahu nih Bang, ini sampai bawa keranda di depan Bawaslu, ini maksudnya apa? Jadi begini, kita sudah melihat bahwasannya penyelenggaraan pemilu mulai dari awal itu sudah menunjukkan bahwa banyak ketimpangan-ketimpangan di mana penguasa itu telah melakukan tangan besinya yang menurut masyarakat Indonesia itu pelanggaran yang terjadi itu memang ada unsur-unsur kesengajaan. Makanya di sini kita bawa keranda itu menandakan bahwasanya matinya demokrasi di Indonesia. Tujuan kami datang ke Bawaslu untuk meminta Bawaslu untuk bertindak tegas, menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas. Emang sekarang nggak berjalan sebagai pengawas karena fungsinya kan sudah tetap berjalan dalam realnya. Tadi kita sudah audiens ke Bawaslu untuk menekankan kembali fungsi mereka dan meminta untuk Bawaslu mempublikasikan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia ini dan jangan hanya diam saja. Itu harapan kami. Kenapa? Karena saat ini juga kita bisa melihat apa mengenai bansos yang sudah dibagi-bagikan itu kami meminta pihak Bawaslu juga untuk mengusut tuntas. Anda menilai memang ada nuansa pelanggaran atau memang Anda punya bukti-buktinya? Kalau untuk bukti kan kemarin tadi sudah berbicara dengan pihak KPU, mereka memang butuh bukti otentik. Tapi hal itu sudah kita jelaskan juga bagaimana kita menindaklanjuti bukti otentik itu kalau berasnya aja sudah habis itu. Karena di kemasannya itu ada paslon tertentu yang dipasang. Anda menduga bahwa langkanya beras sekarang dan tingginya harga beras ini nggak lepas dari pembagian bansos beras secara masif? Ada indikasi ke sana. Oke, dan Anda menduga juga ada kaitannya kepada pemilu? Ya,
ada. Sangat menduga itu semua memang betul-betul terjadi. Masih percaya tidak dengan pengawas pemilu ataupun perangkat pemiluan yang sedang bekerja? Nah, tadi kita sudah berbicara dengan pihak Bawaslu di bagian tenaga ahli pencegahan sama Biro Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu. Ada Ibu Esti, ada Bapak Lesmana dan Bapak Anak. Itu kami menekankan lagi kepada Bawaslu untuk betul-betul dia menjalankan tugasnya. Dan kami masih percaya Bawaslu akan menindaklanjuti segala pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di 2024 ini. Bung Oscar, ada anggapan bahwa aksi yang Anda lakukan ini diboncengi oleh muatan politik. Barangkali orang yang merasa kecewa dengan hasil pemungutan suara, setidaknya hasil hitung nyata dari KPU yang sudah masuk 70% lebih atau hasil hitung cepat. Bagaimana Anda menjelaskan anggapan itu? Jadi begini, kita ini bergerak atas nama rakyat yang memang notabene mereka sendiri sudah melihat secara kasat mata bahwasanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan mereka secara spontan mereka turun ke jalan dan kami memfasilitasi dari Gerakan Keadilan Rakyat untuk para emak-emak ini untuk hadir di Bawaslu saat ini. Dan tidak ada unsur-unsur politik lain, apalagi ada bohir, apalagi ada parpol di belakang kita, itu tidak. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang Anda menepis bahwa ini semua dibayar? Tidak. Dan bisa dipastikan ke mereka, boleh wartawan tanya satu-satu mereka apakah mereka dibayar atau tidak. Ini tidak dibayar sama sekali? Tidak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Untuk Pak Ronald juga terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kelompok ibu-ibu menyampaikan orasinya. Kita akan lihat apa saja yang mereka suarakan, tentu saja. Belum diapa. Ini apa tulisannya, Bu? Rakyat tuntut pemilu jurdil. Emang nggak jurdil, Bu? Seperti yang kita ketahui, hasil sirekap penggelembungan suara, apa itu jurdil menurut Anda? Sebenarnya kalau hasil pemilu itu tidak curang, kita pasti terima kalah menangnya, pasti kita sportif. Cuma karena hasilnya seperti ini, seperti yang kita ketahui, waduh, merugikan paslon lain, sangat-sangat merugikan. Dan juga merugikan masyarakat, bukan hanya paslon, masyarakat semua rugi dengan keadaan pemilu yang curang. Kita rakyat Indonesia memerlukan pemilu yang jujur, tidak curang. Kasihan kita semua dicurangin. Kalau kita kalah, kita ikhlas dengan kejujuran. Tapi kalau kita kalah dengan kecurangan, masyarakat semua sakit hati. Betul nggak, Bu? Betul sekali. Jadi kita tidak percaya dengan pemerintahan, tidak percaya dengan orang yang selama ini kita banggakan. Kita percaya semua ada sebabnya. Kita tahu apa penyebab masalah itu. Kita cari sebenarnya ada di hak angket nanti hasil terakhirnya. Ibu nggak percaya sama Bawaslu? Oh tidak, justru dia membiarkan. Kita tidak percaya Kita semua tidak percaya dengan KPU Bawaslu. Tidak percaya. Tidak percaya. Bawaslu bohong. Semua karena uang. Ada konspirasi KPU, Bawaslu, Semua karena uang semua. Sudah disetting semua. Udah disetting? Betul, semua. Siapa yang setting, Bu? Ya ada deh, pasti kita semua tahu ya nggak ibu-ibu? Ini sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk protes terhadap proses pemilu yang terjadi. Dilakukan oleh ibu-ibu.
Ada 2 massa aksi yang berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu. Ada yang mendukung atau pro Bawaslu, ada pula kelompok massa yang mengaku kecewa karena diduga pemilu 2024 syarat akan kecurangan. Saya pun menemui perwakilan massa yang sedang berorasi di atas mobil komando. Mereka berasal dari kelompok mahasiswa yang mendukung kinerja Bawaslu dalam pemilu 2024 ini. Om, bisa wawancara? Oke. Dengan siapa namanya? Anggiat Andreas. Anggiat? Ya, Anggiat. Anggiat, kau ini dari mahasiswa mana? Dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Apa yang ingin disuarakan dengan kumpul di sini bersama kawan-kawan mahasiswa? Jadi kami hari ini bahwasanya dalam demonstrasi kami ini, masa aksi kami ini mendukung pemilu yang damai. Kami menyadarkan masyarakat bahwasanya masih banyak oknum-oknum yang merasuki pemilu 2024 ini dan tidak terima terhadap hasil dari apa yang sudah diberikan oleh KPU dan Bawaslu. Maka kami mahasiswa hari ini untuk meluruskan apa yang dimaksud dari demokrasi hari ini. Anda lihat tadi ada kubu di sebelah yang berorasi dan berdemonstrasi mengkritisi penyelenggara pemilu, yang mencurigai penyelenggara pemilu dan netral dan berat sebelah lain sebagainya. Lantas kubu Anda malah pro terhadap penyelenggara pemilu. Kenapa? Jadi begini, demokrasi itu kan bicara hak kebebasan. Artinya setiap aspirasi masyarakat itu bisa diluangkan dalam suatu wadah yang memang harus disampaikan. Tetapi permasalahannya begini, dari pihak sebelah itu masih banyak yang terkontaminasi oleh oknum-oknum yang memang memberikan berita-berita hoax ataupun termasuknya oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang contohnya apa yang hoax Anda maksud? Bahwasanya masih ada terindikasi kecurangan dari pemilu, kecurangan KPU ataupun kecurangan dari Bawaslu. Buktinya kan katanya Sirekapnya bermasalah. Nah, kalau kita mengetahui Sirekap itu memang namanya aplikasi yang baru dibuat oleh negara itu kan tidak selalu langsung jadi gitu Pak. Tapi harus ada prosesnya. Tapi kan di lain hal itu kan ada namanya perekapan offline yang diatur oleh KPPS. Nah artinya bukan hanya di Sirekapnya, tapi juga kita harus lihat data secara hasil itu dari KPPS langsung. Karena ada melalui saksi partai, ada KPPS dan Panwaslu. Oke. Jadi artinya di sini kami untuk menyadarkan masyarakat jangan sampai hal-hal yang mewarnai proses ini termakan oleh masyarakat, tapi harus dikaji ulang lagi kepada masyarakat untuk tidak terjadinya hal-hal yang di luar dari apa yang masyarakat. Nih, kalau dibilang bahwa pemilu ini mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga yang namanya penyelenggara pemilu nggak mampu untuk menyelesaikan itu sehingga harus dibawa ke level politik yang namanya di DPR. Anda lihat seperti apa? Angket, setuju atau nggak? Menurut saya tidak sepakat dengan namanya angket, karena kita tahu sendiri yang 2019 ada terindikasi kecurangan, maka mereka melakukan namanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa hal itu tidak dilakukan di hari ini? Kenapa harus melakukan angket? Artinya bahwasanya mereka sudah pesimis bahwasanya konstitusi hari ini sudah cacat, sedangkan kami di sini mensepakati kalau misalnya mereka terindikasi adanya kecurangan, lakukanlah gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini terakhir ya, ada anggapan bahwa aksi yang Anda lakukan, aksi tandingan seperti yang ada di KPU, hari ini ada di Bawaslu, ini semua ada muatan politik dan menggendong hasrat politik dari kelompok-kelompok yang diuntungkan. Menurut Anda? Kalau kami sebagai mahasiswa hari ini, kami itu independen, kami sesuai dengan pidana perguruan tinggi masyarakat. Tapi kalau untuk bicara kepentingan mungkin dari kubu sebelah, hari ini terindikasi bahwasanya memang mereka saya perhatikan sudah melakukan acungan jari. Ada yang satu ataupun ada yang tiga, entah ada yang dua. Tetapi kami dari mahasiswa kami independen, tidak ada yang menyalangi ataupun
ini. Oke. Terima kasih. Tapi janji ini semua berjalan dengan damai ya nanti ya. Saya pastikan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Hari semakin sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, massa aksi yang berasal dari GKR sempat membakar keranda jenazah bertuliskan RIP Demokrasi. Ini sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk protes terhadap proses pemilu yang terjadi. Dilakukan oleh ibu-ibu. Saya berharap tidak ada eskalasi yang lebih tinggi dibandingkan ini. Karena bagaimanapun kemerdekaan berpendapat itu adalah hak yang diatur oleh konstitusi. Tapi lagi dan lagi semuanya harus menjaga ketertiban. Api pun semakin membesar. Petugas kepolisian yang bertugas berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Ini nih, meski udah dipadamin, tapi asapnya masih kerasa. Pak, ini upaya pemadaman harus dilakukan lah ya Pak ya, supaya setidaknya nggak ada aktivitas api lagi dan segala macam. Ya tentunya dalam mengakhiri pengamanan kegiatan aksi, tentunya kami juga harus memastikan bahwa ketika aksi selesai, bahwa ruas jalan ini bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Sehingga apabila ada bekas bakar-bakaran dan sebagainya, kami dengan segera mungkin bisa memadamkan dan juga termasuk untuk bisa mengajak PPSU nanti ya untuk membersihkan sehingga tidak waktu lama karena sudah menjelang jam pulang kantor kita harus selesai bersihkan. Tapi sejauh ini terkendali ya Pak? Alhamdulillah sejak tadi siang baik itu masa pro ataupun kontra bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke. Ya. Pak, kalau kita bergeser sedikit ke sini Pak, Gimana? kita lihat juga di sini ada semacam pengamanan ya Pak ya untuk arus lalu lintas ya Pak ya. Ya ini kan bagian daripada kita menirai ya, istilah kita dalam menirai agar massa tidak terlalu maju ke jalan sehingga dua ruas jalan masih bisa digunakan sehingga tidak terlalu terganggu. Oke. Ya. Tapi memang nggak dari awal demonstrasi di depan Ya kami menggunakan sekat tadi menggunakan kendaraan taktis Tambora untuk menyekat antara kedua massa pro ataupun kedua massa kontra dan alhamdulillah sepanjang aksi juga massa bisa tertib dan arus lalu lintas bisa tetap lancar. Oke, Terima kasih Pak Polres. Makasih Pak. Izin Pak. Pak. Aman Pak. Oke. Ya aman. Aman semua. Dan harapannya demo hari ini selesai dan kita akan kawal bagaimana proses demokrasi di negeri. KPU sirekapnya bermasalah, kan gitu. Nah kemudian MK sudah jelas-jelas bahwa aturan ditabrak oleh salah satu paslon gitu ya, tapi kemudian tetap melenggang. Lalu di mana trust rakyat? Sobat, setelah masa pemungutan suara usai, rekapitulasi menjadi sorotan publik. Apalagi setelah sistem informasi rekapitulasi elektronik KPU, Sirekap KPU, bermasalah. Publik kemudian bertanya-tanya, apa iya sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa 5 tahun sekali tidak siap? Lantas kemudian, apa iya ini semua adalah menggenapi dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu 2024? Tentu saja dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan. Lepas dari adanya demonstrasi dan tuntutan KPU untuk profesional, malah ini semua akan dibawa ke skala yang lebih besar. Disebutkan akan masuk kepada proses angket. Apa iya angket ini akan menjadi kenyataan? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar angan-angan? Saya Abraham Silaban. Kita akan kawal bersama.
kita melihat aksi unjuk rasa yang berlangsung selama proses rekapitulasi masih berlangsung. Ini adalah kemerdekaan berpendapat dan kita akan lihat seperti apa suasana di sini. Sobat, Anda bisa lihat aksi unjuk rasa terus digaungkan oleh sejumlah pihak sebagai bentuk protes dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Kita akan cari tahu alasan mereka untuk melakukan protes depan gedung KPU. Termasuk kita juga akan telusuri apakah ada motif di balik penyuaraan ini. Barangkali hal-hal yang bisa kita temukan bersama melalui para pendemo yang terus mengawal proses penghitungan suara hasil pemilu legislatif baik itu pemilu presiden 2024. Saya pun diizinkan menemui perwakilan massa aksi di atas mobil komando. Pak, saya boleh naik? Menolak Naik. pemilu curang dan kita menolak. Ya, dari mana Anda tahu bahwa pemilunya curang? Karena hasilnya kan belum diumumkan melalui rekapitulasi berjenjang. Saya rasa ini adalah merupakan rahasia umum, ya. Kita rakyat Indonesia bukan tutup mata, bukan tutup telinga. Selama proses pemilu 2024 ini yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir sebelum 14 Februari, kita sudah melihat betapa banyak praktek pemilu curang itu yang dilakukan oleh paslon tertentu. Saya sebut saja namanya, ya. Jadi kita menemukan ada dari tim sukses paslon nomor 2 yang kemudian bagi-bagi uang di masyarakat. Anda ada datanya tidak? Ada, videonya ada dong. Ada videonya. Kemudian kita lihat bagaimana sembako itu dipolitisasi. Dan coba kita lihat baru kali ini ada presiden yang kemudian turun langsung membagi-bagikan sembako pada momentum Pilpres. Ini yang kita sebut sebagai bahagian daripada grand design pemilu curang itu sendiri. Bansos itu kan kebijakan pemerintah yang sudah dirancang jauh-jauh hari dan disepakati anggarannya oleh seluruh fraksi di DPR. Ya. Bagaimana Anda melihat bahwa ini kan memang jaring pengaman atau untuk bantuan kepada masyarakat? Oke, kita tidak menolak bansosnya karena itu hak masyarakat. Tapi yang kita kritisi adalah momentum pembagian bansosnya itu sendiri. Dan kemudian harusnya bansos itu diserahkan kepada lembaga kementerian yang terkait. Ada anggapan bahwa apa yang Anda lakukan hari ini ada muatan politiknya? Oh tidak. Buktinya kami mengatakan bahwa dalam satu poin tuntutan kita bahwa diskualifikasi paslon Pilpres yang ditemukan secara kuat dan meyakinkan melakukan proses kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah itu kan bisa disuarakan jauh-jauh hari. Kenapa setelah hasil hitung cepat pemungutan suara keluar baru kemudian sekarang teriak-teriak? Oh tidak, kita juga dari jauh-jauh hari juga menyampaikan itu. Tapi tentu forumnya tidak sama seperti ini. Dalam banyak diskusi, dalam banyak kesempatan, dalam seminar, dalam podcast kita menyampaikan itu. Nah, jangan-jangan kemudian Anda ini adalah bagian dari tidak. paslon yang dari hasil hitung cepat tidak menguntungkan bagi Anda. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Sekarang ini teman-teman media, coba kita pakai nalar sehat gitu ya. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa ada upaya untuk memenangkan paslon tertentu? Mahkamah Konstitusi saja ditabrak, Pak. Padahal hasil putusan MK itu sudah jelas bahwa lolosnya Gibran itu sebagai bentuk pengangkangan terhadap konstitusi. Itu satu. Tapi tetap kemudian melenggang begitu
saja. Nah, kita juga curiga bahwa lembaga-lembaga survei bayaran ini sengaja dipasang sejak awal sampai kemudian menerbitkan quick count. Ya. Masa iya seluruh lembaga survei yang mengeluarkan hitung cepat itu dibayar semua secara bersama-sama? Ya kita menduga. Karena kita apa iya mungkin? Makanya perlu kita usut. Gitu ya, kita datang ke sini, makanya kita mendorong supaya DPR MPR RI segera mengeluarkan hak angket, karena kita sudah tidak ada harapan lagi. Sebenarnya kita sudah nggak ada harapan dengan KPU, ya terbukti sirekapnya bermasalah, gitu ya. Kita sudah nggak ada harapan dengan MK, karena MK ada paman Gibran di sana. Maka harapan kita hari ini adalah para legislator, para wakil rakyat, supaya dengan angket itu kemudian kecurangan pemilu ini bisa diungkap seterang-terangnya. Anda meragukan KPU, kenapa tidak ke Bawaslu? Kalau meragukan Bawaslu, kenapa tidak DKPP? Kalau meragukan MK, kan nanti ada sistem pengawasan yang MK bisa dibentuk lagi andai kata memang ada potensi kecurangan di sana. Inilah sebenarnya yang harus dijawab oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh MK. Kenapa rakyat sekarang sudah mulai kehilangan trust kepada mereka? Kenapa? Karena mereka punya track record demikian, ya kan? MK yang menjadi salah satu anak kandung dari reformasi, gitu ya. KPU yang kita harapkan sebagai wasit yang adil, Bawaslu sebagai pengawas yang benar-benar independen. Tapi sekarang betapa banyak laporan-laporan yang dalam proses tapi tidak di follow up oleh KPU, oleh Bawaslu. KPU sirekapnya bermasalah, kan gitu. Nah, kemudian MK sudah jelas-jelas bahwa aturan ditabrak oleh salah satu paslon, gitu ya. Tapi kemudian tetap melenggang. Lalu di mana trust rakyat? Dan kericuhan pun pecah saat hari menjelang gelap. Masa aksi yang kecewa dengan kinerja KPU melemparkan telur busuk dan bangkai tikus ke arah gedung KPU diiringi suara orator yang terus menyuarakan tuntutan. Mereka pun meminta perwakilan dari KPU keluar menemui para demonstran. Kelihatannya eskalasinya semakin tinggi. Ada beberapa botol yang dilempar, masuk tikus mati dilempar. Banyak Bapak Polisi atas pengertiannya Ibu Polisi. Sebagai bentuk protes di depan KPU. Dan telur busuk juga dilempar ke depan KPU. Hidup rakyat Indonesia. Anda bisa lihat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya yang ingin menyampaikan orasi politik. Aksi bakar-bakaran sudah mulai dimulai. Sini, Pak. Bakar ban sebagai bentuk protes di depan gedung KPU. Kita lihat dibersihkan. Bisa lihat, kami berada di barikade yang mana ya, bakar ban dilakukan oleh para pendemo ya. Kita akan kawal sama-sama. Justru kita harus percaya bahwa mereka ini transparansi gitu, bukan mengutuk, mempropaganda bahwa KPU curang, KPU melakukan manipulasi dan sebagainya. Toh buktinya mereka sudah klarifikasi gitu. Anda masih yakin sejauh ini KPU masih profesional dalam kerjanya?
Saya ada di dalam bersama dengan kelompok massa yang di sini. Oke. Ini dari anak-anak mana aja ini? Dari mana, Bang? Dari Jawa, Bang. Dari Jawa, ha? Ini pro pemilu ya? Atau pro KPU? Ini masa dari mana? Pro KPU. Siapa yang bisa bicara di sini? Perwakilannya Ayo, satu aja. Oke. motor, Bang. Perwakilannya pada naik motor. Nah, kelihatannya belum ada yang bersuara di sini, tapi yang jelas saya ada di dalam Metro Mini bersama dengan kelompok pendukung pro KPU. Kalau ada yang demo kecurangan dan menuntut KPU, di sini adalah yang pro KPU. Ya, kita sudah turun dan melihat. Sebagaimana yang kita sudah lihat bersama, dari Metro Mini, saya kemudian ada di barisan para pendemo yang mendukung KPU. Tadi di Metro Mini kita tidak mendapatkan informasi apapun mengenai tuntutan mereka. Mereka masih irit bicara sebagaimana Anda lihat tadi ya. Tapi yang jelas saya sudah hadir di sini dan melihat spanduk-spanduk yang mereka bawa. Mereka menamakan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia, dan mereka menyuarakan pro terhadap Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya di sini, pemilu sudah selesai, mari perkuat solidaritas dan persatuan bangsa. Kemudian di sini, terima kasih KPU RI, Bawaslu RI sudah menjaga pemilu 2024 dengan damai. Dan bahkan di sebelah kiri saya juga, oratornya juga menyampaikan narasi pro terhadap Komisi Pemilihan Umum yang sedang melaksanakan tugasnya saat ini dalam rekapitulasi berjenjang manual hasil pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden 2024. Dari kampus mana, Mas? Dari kampus mana? Gunadharma, Bang. Kawan-kawan mahasiswa datang ke sini dan memberikan dukungan terhadap KPU, apa maksudnya? Ya, kita ngedukung KPU, Bang, terhadap pemilu 2024 ini. Di tengah bahwa ada dugaan kecurangan, di tengah bahwa ada tudingan anggapan bahwa pemilu yang berlangsung tidak adil, bagaimana Anda menilainya? Ya, kita jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak penting, Bang. Gitu. Ya. Jadi pro tetap terhadap KPU. Ya, pro tetap terhadap KPU dan Bawaslu. Terima kasih ya. Siap. Kita akan mendalami keterangan dari para pendemo, apa yang mereka suarakan terkait dengan pro terhadap Komisi Pemilihan Umum yang posisi mereka berseberangan dengan pihak yang menduga bahwa ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu yang sudah berlangsung dan tahapannya sudah masuk dalam rekapitulasi. Saya bersama dengan seorang mahasiswa yang ikut berdemonstrasi di sini. Dengan siapa namanya, Mas? Lingga Nasution. Oke. Mas Lingga ini dari kampus mana? Istiqlal. Oke. Mas Lingga saya lihat tadi berorasi dan berdemonstrasi pro terhadap KPU. Apa maksudnya? Jadi kita sebagai mahasiswa melihat bahwa ada gerakan-gerakan yang terstruktur sekali, di mana gerakan ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mengadakan gerakan yang secara struktur dan ingin pemilu ini gagal. Maka kami sebagai mahasiswa ingin pemilu ini selesai, di mana sekarang masih dalam tahapan pemilu. Maka jangan kita sebagai mahasiswa tidak menginginkan adanya pihak-pihak ingin mengintervensi, menginginkan adanya perpecahan dan sebagainya. Kalau ada anggapan bahwa pemilu ini berlangsung secara curang, tidak adil, tidak jujur. Baik, sampai saat ini kan tidak ada bukti konkret yang dibuktikan oleh mereka, dan ketika pun mereka mengatakan bahwa Sirekap bermasalah, dan itu sudah dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh KPU. Artinya bahwa sistem dan
segala prosedural yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu KPU ini sudah sesuai dengan mekanismenya, sudah profesional, sudah transparansi, maka apalagi yang harus tuntut gitu. Jika ingin karena kekesalan karena melihat quick count pasangan calon presiden yang diusungnya tidak menang atau memenuhi keinginannya, ya itu kan hasil demokrasi gitu. Itu jangan diintervensi gitu. Berarti itulah keinginan rakyat. Nah, kalau kemudian Anda sebutkan tadi bahwa Sirekap betul bermasalah, kemudian kan KPU sudah mengakuinya, disebutnya ini sebagai alat bantu ataupun pendukung. Tapi alat bantu ataupun alat pendukungnya saja bermasalah dan penghitungan manual sempat dihentikan. Anda pasti ikut itu juga beritanya karena Anda seorang mahasiswa. Ini semua membuat publik bertanya-tanya, curiga, ragu terhadap KPU. Kenapa malah Anda mendukung KPU? Jadi justru kita harus ketika kita mendapati masalah seperti yang Mas tadi sampaikan, justru kita harus penuhnya percaya kepada KPU bahwa dalam ada kesalahan sedikit pun mereka mengakuinya. Justru kita harus percaya bahwa mereka ini transparansi gitu, bukan untuk mempropaganda bahwa KPU curang, KPU melakukan manipulasi dan sebagainya. Toh buktinya mereka sudah klarifikasi gitu. Anda masih yakin sejauh ini KPU masih profesional dalam kerjanya? Saya masih yakin. Nah, jika kita tidak percaya ke KPU, lalu siapa lagi yang akan melaksanakan penghitungan suara itu? Kalau Anda juga ikuti, pasti teman-teman mahasiswa yang di sini juga ikuti bahwa ini akan dibawa ke proses politik, proses angket di DPR. Tanggapan Anda? Ya silahkan saja kalau dilaksanakan. Ya rakyat kan menilai, publik kan menilai hal tersebut juga, bahwa gerakan tersebut apakah memang sesuai dengan yang mereka propaganda selama ini gitu. Pemilunya curang. Nah, buktinya sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan mana pemilu curangnya gitu. Lalu kan ketika ada kesalahan Sirekap tadi kan KPU sudah mengklarifikasi itu. Lalu ya apalagi yang mau dituntut gitu? Kalau disebut mobilisasi massa, kemudian juga politisasi bansos, ya, pengarahan kepala desa, intimidasi dan sebagainya. Anda sebagai mahasiswa jawabnya seperti apa? Kan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Nah, dan Bawaslu tinggal kita menunggu dari hasil jawaban dari Bawaslu gitu. Apakah ditemukan sebuah pelanggaran? Nah, jika Bawaslu tidak dirasa profesional, maka kan ke DKPP kita bisa melaporkan ke DKPP. Artinya kita harus sesuai dengan prosedurnya juga. Jangan melakukan gerakan-gerakan makar, jangan melakukan gerakan-gerakan propaganda, gerakan-gerakan liar gitu yang merusak pesta demokrasi itu sendiri. Jika pesta demokrasi tidak berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, tidak berjalan damai, maka sirkulasi pemerintahan tidak akan terjadi. Oke. Satu saja. Anda sebagai seorang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di sini, punya komitmen tentu saja bahwa ini semua damai ya. Damai. Terima kasih, Bung Lingga ya, Lingga Nasution ya, sudah berkomitmen kepada kami menyampaikan aspirasinya dalam proses yang baik dan kondusif nanti ya. Terima kasih, Bung. Pemirsa, ribuan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu 2024 termasuk ke Bawaslu dan Bareskrim Polri. Sementara itu KPU mengklaim anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap terus diperbaiki. Apalagi sampai menentukan suara rakyat Indonesia karena dia adalah satu kawan-kawan. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai pihak di tanah air. Mulai dari sivitas akademika, guru besar, rektor, mahasiswa hingga masyarakat kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Menurut data Bawaslu, hingga 26 Februari Bawaslu sudah menerima 1.271 laporan dan 650 temuan terkait adanya dugaan pelanggaran pada pemilu 2024. Laporan-laporan tersebut baik dari partai politik, institusi, hingga masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi hingga kode etik. Kami menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan.
Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Komisi Pemilihan Umum mengklaim anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap terus diperbaiki. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu kemudian dikirim ke data center KPU dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem diklaster. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu 2024. Sebanyak 31,4% menyatakan setuju jika pemilu 2024 diwarnai kecurangan. 50,5% tidak setuju, sementara sisanya 8% tidak menjawab. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 pun terus mengemuka. Terbaru datang dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokrasi atau GIAD. Mereka mendorong 30 anggota DPR untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Puluhan anggota DPR itu berasal dari fraksi Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, dan PKS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, demikian jumpa kita dalam The Prime Show malam hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.